semuanya. Makasih ya, ini menuju liburan kalian udah memilih untuk datang ke sini untuk ngobrol-ngobrol sama kita tentang film terbaru kita semua, Pengalaman Wingit 2 Miss K. So di film ini aku berperan sebagai Alma Becker. Dia itu seorang wanita muda yang tangguh, yang kuat, seorang kakak bagi Mia Becker yang diperankan oleh Kalista Arum. Dan kalau menurut aku itu, Alma itu punya rasa tanggung jawab yang sangat-sangat besar. Dia rela mengorbanin kebahagiaan dia, percintaan dia, hubungan dia dengan Ryan yang diperankan oleh Arifin Putra demi kebahagiaan adiknya, demi mengurangi beban adiknya, karena mereka berdua baru saja ditinggal oleh ibu mereka. Dan karena kebetulan mereka keturunan Jawa Timur, Alma dapat kesempatan untuk bekerja di Surabaya menjadi manajer sebuah apartemen yang, as we all know, Pangkalan Wingit atau tempat yang angker, yang ada sosok Miss K-nya. Intinya itu karakter aku, Alma Becker, dan dalam film ini kita melihat journey dia, nggak hanya mencari dirinya, siapa dirinya, tapi juga melawan sosok Miss K ini yang kalian sendiri akan nanti nonton. Kenapa sih dia ada dan lain sebagainya. Terima kasih Kak Cinta. Yang berikutnya boleh Kalista, silakan. Halo semuanya. Pertama-tama aku terima kasih dulu sama semua teman-teman media yang udah hadir. Karakter aku di film Panggonan Wingit 2 Miss K ini adalah sebagai Mia Becker yang adalah adiknya Kak Alma Becker. Mia sendiri karakternya juga of course perempuan yang tangguh turunan dari kakaknya. Tapi ya namanya juga adik pasti agak lebih manja-manja dikit ya. Cuma walaupun itu Mia selalu berusaha untuk tidak bergantung terlalu banyak kepada kakaknya, karena Mia sendiri melihat kakaknya ini banyak sekali mengorbankan hal kepentingan diri sendirinya demi adiknya. And Mia adalah seorang penari, penari tradisional. Di sini juga ada Mia menari tari tradisional dari Malang, tapi tari topeng Malangan. Sekian. Terima kasih Kalista. Yang berikutnya Mas Indra. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya ya. Terima kasih buat teman-teman wartawan yang datang hari ini. Perlu saya sebutin satu-satu? Enggak ya, kelamaan. Oke, saya Indra Brasko. Di sini peran saya sebagai Aiman. Aiman ini adalah tokoh yang pemilik apartemen. Nah, di sini yang menolong seorang wanita yang cantik pengangguran ya, akhirnya dia melamar bekerja di tempat saya. Dan di situ Aiman mempunyai istri juga, Wulan, yang akan memberikan pekerjaan kepada Alma dan juga adiknya. Itu aja sih perannya, tapi seperti apa ya nanti kita tonton bareng-bareng ya. Terima kasih Mas Indra. Yang berikutnya Kak Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore semuanya. Terima kasih untuk semua teman-teman media yang sudah menyempatkan untuk hadir pada kesempatan pada sore hari ini. Perkenalkan saya Intan RJ. Saya di sini di Panggonan Wingit 2 Miss K, dipercaya sebagai Wulan. Tadi baru mau protes sama Kak Indra, kok aku nggak disebut sebagai pemiliknya sih? Sudah. Di sini aku berperan sebagai pemilik apartemen Sasmaya bersama Mas Indra Brasko, disebut sebagai Mas Aiman, suamiku. Terus apalagi ya, selebihnya pokoknya aduh saking susah diungkapkan dengan kata-kata, udah nonton aja deh, pokoknya deh luar biasa. This is really plot twist buat aku aja sebagai pemain dan baca skenarionya aja, wow, this is plot twist, pokoknya harus 10 juta penonton. That's it. Amin, terima kasih, itu aja. Amin, terima kasih Kak Intan. Yang berikutnya silakan Kak Yen. Selamat sore semuanya. Selamat Natal. Belum ya? Belum. Oke, bentar lagi. Kan belum tentu ketemu besok 25. 20 nggak apa-apa, dikit lagi. Halo saudara semuanya, saya Yen Lydia. Di sini saya berperan sebagai Ibu Rini, yaitu guru tarinya. Iya.
peran saya di sini ngapain? Namanya guru tari nari ya. Kalau ngelawak saya jadi Sri Mulat nanti. Apa fungsinya Bu Rini? Rahasia. Pokoknya nonton. Nah, terima kasih banyak Kak Yeyen. Yang berikutnya saya mau mempersilahkan untuk Mas Guntur untuk menyampaikan sesuatu karena mungkin ini adalah film Panggonan Wingit yang kembali dipercayakan ke Mas Guntur untuk mendirectnya ya. Boleh? Ada yang ingin disampaikan Mas? Assalamualaikum. Cek. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Media, terima kasih untuk kedua kalinya saya dipercaya Pak Rocky dan Hitmaker untuk membuat Panggonan Wingit 2. Selalu menjadi sesuatu journey yang baru ya kalau buat saya untuk membuat sesuatu film yang walaupun ini sequel yang kedua gitu karena secara cerita juga berbeda, setting berbeda, terus ketemu karakternya juga sangat berbeda dengan yang pertama gitu. Pertama kali dengar dari brief dari Pak Rocky, saya mau Cinta Laura bisa bahasa Jawa. Waduh, itu PR paling berat. Tapi akhirnya kita workshop dan alhamdulillah begitu saya baca naskah ini kayaknya jadi Aiman kayaknya Indra Brasko pas nih karena dia orang Malang. Ulang, Indra bantuin saya ngomong bahasa Jawa ya. Dan alhamdulillah dengan kerja keras ya. Arifin juga itu sama belajar bahasa Jawa yang cukup menurut saya juga harus fasih ya gitu ya di filmnya walaupun gak banyak tapi terima kasih atas pencapaiannya luar biasa. Kalau filmnya yang pasti ya jelas bahwa selalu Hitmaker memberikan sebuah gambar yang selalu terasa fantastik dan yang jelas entertaining sih itu pertama. Journey-nya juga peristiwanya juga selalu berlapis-lapis. Kalau saya selalu bilang ke Pak Rocky ini kayak Alfred Hitchcock ya kita selalu bikin sesuatu yang istilahnya time travel gitu nggak cuma sekedar horor dar gitu. Nah itu yang menjadi unik buat saya gitu. Bagaimana cara mendekopase cerita, karakter adegan seperti itu menjadi sebuah peristiwa yang menarik dan bagus untuk ditonton. Kalau boleh tahu teman-teman udah nonton belum sih sebenarnya? Oh, Sudah. alhamdulillah udah nonton berarti sudah tahu bagaimana ceritanya dan semuanya. Semoga berkenan di hati dan bisa menikmati. Terima kasih dan kita doakan bersama-sama biar filmnya laris manis lancar sukses. Amin. Amin, terima kasih. Terima kasih Mas Guntur. Sangat menikmati filmnya kok. Saya juga tadi nonton ya, walaupun sambil deg-degan sepanjang film. Yang berikutnya kami persilahkan untuk Pak Rocky jika ada yang ingin disampaikan. Halo semuanya, terima kasih hari ini datang hari Jumat dan pas liburan ini. Mudah-mudahan kalian semua suka filmnya. Sesuatu yang beda dari film-film Hitmaker tahun ini. Walaupun kita bikin sequel, ini kali kita coba bikin yang lebih besar ya kan Pak Guntur? Lebih besar, lebih dalam ceritanya dan kami sangat puas dengan hasilnya. Mudah-mudahan filmnya laris. Amin. Kalian beruntung sekali karena kebetulan kalau pemain it's gonna be your first time nonton dalam 1 jam ke depan. Dan kedengeran kan? Tapi dari Rocky tadi sudah dengar bahwa kata dia ini keren banget, beda dengan yang pertama. Dan itu juga ekspektasi kita saat membaca skrip awal memulai project ini. Jadi jujur aku excited banget. Kalau dari aku harap teman-teman saat nonton tadi melihat bahwa film ini memang paket komplit. Dalam arti dramanya ada, jump scare-nya ada, gore-nya dari elemen mutilasi ada, kebudayaannya ada karena kita menunjukkan tari Malangan asal Jawa Timur. Dan tentunya menurut aku yang sangat berperan besar di film ini adalah elemen air. Mas Guntur dengan sangat elegan dan indah menunjukkan bahwa banyak unsur-unsur mistis datang dari sumber air, mau itu air yang kita lihat di trailer, di bak mandi, ataupun di kolam berenang. A lot of mystic things happen around water. Jadi we hope you guys enjoyed it dan ya mudah-mudahan sukses dan disukai banyak orang. Amin. Dan ya perdana mau denger Cinta Laura bahasa Jawa di film ini. Baik, terima kasih Pak Rocky, terima kasih Kak Cinta. Yang berikutnya kami persilakan untuk teman-teman wartawan yang ingin bertanya. Wah langsung nih yang di tengah ini. Sebentar. Boleh dibantu di estafetkan mikrofonnya. Terima kasih banyak. Silakan Mas. Terima kasih untuk mati deh. Tapi kedengeran kok.
Boleh berdiri, ya. Terima kasih kesempatannya. Saya Topanto dari media online Historika Film. Aku ingin menanya ke Kak Cinta Laura. Ya, untuk atau tes untuk bahasa Jawanya, pembelajarannya berapa hari? Sulit gak sih untuk menghafal bahasa Jawa? Untungnya Hitmaker nggak jahat ya, jadi aku nggak dites kayak kita sekolah gitu. Tapi, aku bersyukur mendapatkan project ini karena dari project ini aku baru benar-benar tahu bahwa bahasa Jawa pun sangat beragam. Orang yang berbahasa Jawa di Jawa Tengah memiliki dialek-dialek yang beda dengan Jawa Timur. Bahkan di Jawa Timur, orang yang datang dari utara ataupun selatan mungkin ada nuance yang berbeda gitu. Dan di film ini kita didatangkan coach bahasa Jawa, di mana kata-katanya dikurasi to make sure bahwa yang diucapkan adalah memang bahasa Jawa yang dari Jawa Timur. Jadi benar-benar ada coach, dialognya udah ada, aku diajarkan kata per kata apa artinya, bagaimana mengucapkan kata-kata tersebut agar congkoknya sebaik mungkin gitu. Jadi untungnya smooth banget prosesnya. Mungkin aku belajar bahasa Jawanya nggak dari nol ya, bukan kayak orang belajar bahasa baru, tapi dengan dialog yang sudah ada kita adjust dengan bahasa Jawa Timur. Dari situ aku mempelajari kata per kata bagaimana mengucapkannya dengan baik dan benar gitu. Terima kasih Kak Cinta. Yang berikutnya, teman-teman. Oh, Pak Yan. Monggo Pak Yan. Terima kasih. Nama saya Yan dari Demi Film. Ya. Saya bilang film ini adalah sebuah film bahwa memang sesuatu yang berbeda. Iya, maaf. Nama saya Yan dari Demi Film. Film ini adalah film bahwa yang berbeda, seperti dikatakan Pak Rocky tadi. Karena di sini saya melihat actionnya banyak. Ya, action terutama Indra Brasko. Sayang sekali Arifin Putra nggak datang ya. Adegan berkelainya itu wah seru. Tapi ada juga Intan yang berkelahi dengan Cinta Laura, perkelahiannya itu wah habis-habisan. Itu nggak kalah dengan film-film action yang ada pada masa kini. Mas Guntur ini sesuatu yang beda, dan ternyata memang film-film Hitmaker itu mahal. Contohnya ada adegan mobil, tabrakan mobil yang ditabrak dari belakang, mengingatkan pada filmnya Spielberg yang mobilnya jatuh ke jurang kebalik-balik begitu. Ya, ini jelas film adegan yang mahal. Tapi yang lebih mengagumkan buat saya adalah adegan Kalista dengan Cinta Laura pada waktu di kolam renang, itu bisa nggak bernafas berapa lebih dari menit itu kan. Bagaimana pembuatan adegan di kolam renang itu yang dilakukan oleh dua gadis ini. Terima kasih. Jadi adegan kolam renang kita lakukan dalam jangka waktu 2 hari. Makanya mungkin kelihatan sangat detail dan sangat bagus dari segi pengambilan karena memang tidak terburu-buru. Kita mengalokasikan banyak waktu. Kita syuting di 2 lokasi. Untuk yang berbentuk eksterior memang di sebuah apartemen, tapi kita benar-benar ke tempat diving underwater untuk dapetin elemen tenggelamnya dan berantem dalam airnya. Dan untungnya aku dan Kalista kita orangnya adventurous sekali. Malahan waktu syuting kita berenang-berenang gak keluar dari kolam karena kita seneng ada di dalam air. Tahan nafas itu juga challenge buat kita. Jadi gak ada ketakutan, gak ada kesulitan, buat kita kayak emang main di kolam renang seperti masa kecil dulu gitu. Tapi aku sempat nggak sengaja tendang mukanya Kak Cinta, and I'm still so sorry about it. I still feel bad about it. Saya tahu ya bahwa Cinta Laura ini ternyata atlet renang dulu. Nah, di atas kita Ya, long story short, dulu memang dari usia 5 sampai 12 tahun aku competitive swimmer, ngelawan anak-anak di international school di seluruh Asia. Jadi memang banyak medalinya, tapi di luar itu mungkin satu kesulitan saat syuting adegan kolam renang, aku menggunakan prostetik. Teman-teman kan lihat aku mukanya dibentuk seperti topeng Malangan. Dan itu juga proses pakai topengnya itu makan waktu 1 sampai 1,5 jam. Melepasnya juga 1 jam. Jadi kadang-kadang di hari aku harus menggunakan prostetik tersebut 2-3 jam benar-benar memang hanya untuk menggunakan dan melepas topeng. Dan itu di bawah air, udah pakai topeng susah nafas, di bawah air lebih sulit lagi nafasnya. Baik, terima kasih Kak Cinta dan juga Kak Kalista. Sudah cukup Pak ya?
mungkin kurang satu ya, karena belum selesai. Tokoh ibu kok belum muncul. Tokoh ibunya Miss K ya, sama sekali belum muncul. Mungkin buat yang belum nonton, ini spoiler ya, sampai selesai tetap menghuni Miss K dan adiknya itu karena tokoh ibunya belum. Oh, maksudnya plot Ya, twist. coba Pak Guntur. Wah, ini plot twist nih, Pak Yan. Iya, iya. Cek. Plot twistnya jangan diceritain ya. Yang merekam barusan mungkin bisa diedit. Plot twist Pak Yan itu ya. Nanti biar pada penonton, oh ternyata ada Easter egg-nya nih gitu. Makasih Pak Yan. Dan nggak kalah serunya seperti itu, kita lagi agenda action yang Arifin sama Indra itu juga seru tuh, lagi syuting tuh. Gimana cerita? Iya, ini kan sebenarnya film ini tantangan buat saya gitu ya, karena ada fightingnya. Karena kan saya ingat usia saya kan baru 50 ya. Saya lihat Tom Cruise 50, hampir 60, tapi dia adegannya tanpa stand in. Akhirnya saya mencoba di film ini. Ya, baru take pertama, alhamdulillah Mas Guntur menyatakan oke, karena shotnya agak jauh. Nah, pada saat itu Mas Guntur minta lebih detail gitu secara fightingnya. Nah, pada saat lebih detail itu mungkin teman-teman lihat pada waktu saya fighting sama Ryan ya, sama Ryan di gudang, itu saya sempat terjatuh gitu ya, terjatuh dan kena ada salah satu properti gitulah. Akhirnya saya sempat kolek tuh, bener-bener gak gerak sampai dibawa ke rumah sakit. Seru ya gitu, tapi itulah saya bilang Tom Cruise aja bisa, masa gue nggak bisa sih gitu kan. Ternyata beda beda pengalaman gitu kan. Jadi pada saat kejadian itu memang saya lihat, padahal fightingnya sendiri itu sudah kita latihan hampir seminggu lebih ya. Latihan ternyata memang beda gitu, karena kan ya itu tadi setnya beda, terus suasananya juga beda gitu, karena memang totalitas saya gitu ya sebagai pemain. Sayang kan Pak Rocky udah pilih saya, Mas Guntur pilih saya, Mas saya nggak ngasih yang terbaik gitu. Nah ya itu terbaiknya adalah jatuh pada saat itu. Tapi alhamdulillah setelah itu ya cuman beberapa hari break, akhirnya adegannya diulang lagi dan hasilnya seperti teman-teman tadi lihat gitu kan. Wah, cuman setengah hari, nggak lama kok. Cuman diperiksa karena kan takut ada yang retak atau apa, ternyata cuman keseleo. Makanya itu tadi saya ngeliat Tom Cruise sampai patah tulang biasa-biasa aja, masa saya cuman keseleo doang berhari-hari. Itu sih pengalaman saya di film ini, cukup puas gitu ya untuk adegan fightingnya sama Arifin. Itu terima kasih ya teman-teman. Terima kasih banyak. Walaupun keseleo tuh juga ngilu loh Mas Indra. Benar. Bisa-bisanya ngomongnya cuma gitu ya. Malunya sebenarnya. Iya. Baik, terima kasih. Kalau tadi ngomongin soal adegan fighting antara Mas Indra dan Arifin, gimana? Mobil guling-guling. Oh, mobil. Bagaimana dengan adegan mobil yang terbalik-balik gitu Mas Guntur? Oh iya, kalau itu emang treatmentnya spesial itu, jadi kita syuting memang itu pre-lightnya juga seharian. Terus kita juga ada stunt koordinator yang memastikan safety semuanya. Itu paling utama ya kita bikin film, karena kalau action atau horror semuanya kan kita berhubungan dengan sesuatu yang berbahaya. Jadi kita selalu sediakan stunt koordinator, terus ambulans dan semuanya lah. Nah kalau adegan itu waktu itu syuting dengan 5 kamera saya. 5 kamera, 4 Alexa, 1 dengan GoPro gitu. Terus bener-bener pakai Tadano gitu, terus bener-bener digulingin asli itu Pak ya. Iya. Terus yang spesial saya dikasih sama Pak Rocky treatment untuk di studio, jadi guling-gulingnya kita pakai full screen 360 derajat, terus mobilnya kita rigging, kita bikin kayak semacam tutur sate gitu biar bisa di rotate 360 derajat, dan itu privilege banget karena nggak semua film Indonesia bisa melakukan itu gitu. Itu yang mahal itu ya. Demi gambar dan memang adegannya memang harus seperti itu gitu. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Sudah cukup Pak Yan? Oke. Kalau dari Pak Rocky sendiri, ada yang mau ditambahkan mungkin terkait adegan action yang ada di film ini?
Sudah cukup ya, menjaga supaya tidak plot twist lagi. Kalau tadi udah ngomongin soal fighting antara Mas Indra dan juga Arifin. Nah, bagaimana dengan yang perempuan-perempuan nih? Kak Intan sama Kak Cinta, gimana latihannya? Apakah pakai peran pengganti ataukah enggak? Gimana tuh? Boleh diceritakan, Kak Intan? Intan berantem. Boleh pakai yang sebelahnya? Cek, oke. Sebelumnya aku mau terima kasih banget untuk Pak Rocky untuk kepercayaannya diperankan Wulan, Intan yang memerankannya. Terus Pak Guntur juga terima kasih sudah memoles dengan luar biasa di lapangan, karena ternyata kita perempuan-perempuan ini bukan tipikal yang menyerah ya. Ketika lagi adegan fighting, kami menganggapnya bekerja sambil kardio. Iya, bekerja sambil olahraga. Karena saking senengnya kita, kalau aku kan memang pecinta yoga, kalau Cinta kan wah luar biasa lah ya, olahraganya udah bukan kelas-kelas basic lagi, tapi udah intermediate nih. Jadi kita berdua dipertemukan dengan jurus yang berbeda olahraganya. Jadi begitu kita kamera roll action, wow, gerbang, pas giliran udah selesai, ih seru ya, kita kayak kardio. Kira-kira obrolan di balik cut itu adalah kira-kira berapa kalori yang terbakar ya. Ya kan? Terus ya ada kejadian yang paling lucu, orang di mana-mana kalau lagi fighting yang ditacap itu keringetnya. Cinta luar biasa detailnya. Sampai cut, tunggu sebentar, bulu mata Mbak Intan copot katanya. Aduh Cinta, jadi kita tengah malam gitu ya, udah kardio, udah syuting, fighting dan lain sebagainya. Luar biasa, nggak berasa syuting deh, bener deh. Semuanya kita jalanin pakai hati, dari hati, dan luar biasa deh. Pokoknya bekerja sama dengan orang-orang yang profesional, hasilnya luar biasa buat aku, sampai nggak bisa berkata-kata lagi. Wow. Ya, kalau aku pribadi memang sequence actionnya atau apapun yang menantang secara fisik selalu menjadi favorit aku. Seperti tadi Mas Guntur bilang, yang kita dimasukin mobil dan diputar kayak tusuk sate, that was so fun. Aku pengen lagi karena seperti naik ya, a ride and do fun gitu. Pengen, kita hanya 2 kali take, padahal aku pengen lagi dan lagi gitu. It's really fun. Anyway, kalau soal actionnya, mungkin karena kebetulan sebelum ambil film ini aku sempat melakukan sebuah project series action. Aku cukup fresh waktu datang ke set Bangunan Wingit 2, udah sangat terbiasa menghafal koreografi gitu. Jadi buat aku sendiri malahan sempat didiskusikan sama Mas Guntur, bisa nggak sih kita kasih Alma mungkin background dia waktu masih kecil ngambil silat atau ngambil taekwondo, biar ada justifikasi kenapa dia cukup luas dalam melakukan gerakan-gerakan bertarung gitu. Tapi akhirnya kita lebih membuat karakter Alma memang bisa bela diri aja, tapi on set serunya dengan tim stunt ternyata koreo ditambahin. Saat aku tanya kenapa dipanjangan ditambahin, mereka bilang ya karena kamu bisa, so kita bikin lebih panjang dan lebih kompleks. So I'm like yeah, great. Dan aku sama sekali tidak pakai stunt double di film ini. So semua yang kalian lihat yang berhubungan dengan Alma itu 100% aku melakukan sendiri gitu. Wow, boleh berikan tepuk tangan teman-teman. Luar biasa. Baru kali ini saya dengar ada orang berantem ketagihan ya. It was so fun. Oh my god. Baik, kami lempar lagi ke teman-teman wartawan. Mungkin ada yang masih mau bertanya? Dari mana? Sebelah mana? Sudah? Apakah sudah cukup? Oke, kalau gitu izinkan saya bertanya satu hal lagi untuk Ibu Guru Penari, Ibu Yayen, yang berperan sebagai Bu Rini. Ya, aku mau nanya. Ini kan sebenarnya perannya seperti kayak ini kunciannya ada di Bu Rini juga nih gitu. Nah, kalau Kak Yayan sendiri mengulik peran ini ketika akhirnya udah dapat skripnya, udah tahu perannya akan seperti apa tuh, gimana sih mempelajarinya? Kebetulan di sini Ibu Rini memang seperti pemegang garis merah ya. Iya, itu dia. Tuh, walaupun tidak banyak tapi dia yang bikin si ini kenal si ini, si ini kenal si ini, si ini jadinya begini, itu memang Ibu Rini. Kalau untuk Jawanya sendiri kebetulan saya nggak ada masalah karena mamaku Jawa, tapi Jawanya Jawa Solo. Jadi sempat ada beberapa kata yang kita udah latihan begitu sampai di set ada sempat berubah tuh, kayak
anak kecil jadi arek Iya. gitu kan. Karena ternyata Malang sama Surabaya sendiri memang agak berbeda Betul. bahasanya. Jadi biasanya kita akan perbaiki pada saat di set atau pada saat mau take gitu kalau untuk bahasa. Oke, baik. Terima kasih banyak. Kak Yayan, baiklah kalau begitu teman-teman sudah cukup berarti ya untuk yang mau bertanya. Baik, yang terakhir aku mau mempersilahkan untuk closing statementnya mungkin dari Pak Rocky. Oh, dari Mas Guntur. Baik. Oke, terima kasih semuanya telah menghadiri preskon ini. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa mendapat berkah dari Tuhan. Filmnya lancar juga, sukses, sehingga film Indonesia semakin berjaya, semakin banyak juga prestasinya nanti. Dan buat teman-teman semua pemain, Pak Rocky terima kasih. Saya pribadi telah disupport untuk film ini. Ya kita doakan bareng-bareng aja Pak ya. Semoga sukses semuanya. Terima kasih. Amin. Dari para pemain mungkin ada yang mau menambahkan? Sudah cukup? Baiklah kalau begitu. Oh boleh, silakan Kak Intan. Simple aja. Semua yang kami create, semua yang kami buat ini berasal dari hati. Semoga sampai ke hati para pecinta film Indonesia. Itu aja. Luar biasa, amin. Terima kasih banyak. Baik, sebelumnya saya ingatkan juga untuk teman-teman ya, semoga tadi ketika sudah menonton film Panggonan Wingit 2 Miske tidak ada yang merekam karena itu merupakan tindak pidana. Jadi dimohon untuk tidak merekam dan menyebarkan dari dalam bioskop, apalagi ya, karena itu merupakan tindak pembajakan pastinya. Ya, bikinnya susah banget, bener. Kalau dibajak kan jadi sedih ya. Baik, untuk yang selanjutnya